Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi. Perkenalkan, saya Aloisi Mapeni Lajar, peserta didik SMA Negeri 1 Nagawuntung. Saya merupakan peserta lomba resensi buku dalam rangka Festival Literasi yang diselenggarakan di Kabupaten Lembata pada tahun 2026. Judul resensi saya, Jambu Biji, Buah Kecil, Peluang Besar. Judul ini diambil dari buku asli yang berjudul Budidaya Jambu Biji, Buah Multimanfaat karya T. Puji Rahayu yang diterbitkan oleh CV Aneka Ilmu pada tahun 2007 dan memperoleh ISBN 979736780 dengan tebal halaman 58 halaman. Jambu biji merupakan buah yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Selain memiliki manfaat dalam bidang kesehatan, buah ini juga memiliki manfaat untuk menaikkan nilai ekonomis apabila diolah menjadi olahan yang menarik. Pada buku budidaya jambu biji ini, terdapat 7 bab yang menjelaskan cara menanam hingga mengolah buah jambu biji pasca panen. Sebelum masuk ke isi resensinya, saya akan menjelaskan mengapa saya memilih buku ini untuk diresensi, karena saya merasa tertarik untuk belajar lebih mendalam tentang jambu biji. Alasan saya memilih buku ini, karena di sekitar tempat tinggal saya terdapat banyak pohon jambu biji, sehingga saya merasa tertarik untuk belajar secara mendalam tentang tanaman jambu biji dan pengolahan pasca panen. Teman-teman sekalian, buku budidaya jambu biji karya T. Puji Rahayu ini menjelaskan secara singkat dan terperinci cara membudidayakan tanaman jambu biji. Mulai dari bab 1 yang membahas tentang sejarah jambu biji dan manfaat jambu biji seperti buahnya yang segar, memiliki gizi yang tinggi, vitamin A dan C, serta kadar gula yang mencapai 8%. Selain buahnya, akar dan daunnya juga dapat dimanfaatkan untuk obat tradisional yang dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti diare, kurap, disentris, dan kencing manis. Pada bab kedua buku ini membahas tentang penyebaran tanaman jambu biji dan jenis tanaman jambu biji yang diunggulkan, seperti jambu biji sari, jambu biji biasa, jambu biji bangkok, jambu biji apel, jambu biji sukun, dan jambu biji merah. Lanjut pada bab ketiga dan keempat, buku ini menjelaskan tentang iklim dan tanah yang sesuai untuk produktivitas tanaman jambu biji. Setelah kita tahu tentang tanah dan iklim yang cocok, kita juga harus tahu cara pembibitan dan merawat jambu biji. Cara pembibitan dapat dilakukan melalui biji dan grafting, sedangkan cara merawat melalui penyiraman, penyiangan, dan pengendalian dari hama. Lanjut pada bab kelima dan keenam, buku ini menjelaskan bagaimana cara membudidayakan jambu biji, seperti dapat dilakukan di dalam pot atau di pekarangan rumah sekitar, dan mengenal hama dan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas jambu biji, serta cara penanggulangannya, seperti hama rayap yang dapat diatasi dengan menyemprotkan decis, dan penyakit jamur yang dapat diatasi dengan cara memangkas pohon agar matahari menyinari pohon sehingga memperlambat pertumbuhan jamur. Dan yang terakhir pada bab ke-7 membahas tentang pengolahan jambu biji pasca panen. Jambu biji yang telah dipanen dapat langsung dimakan atau diolah menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti manisan jambu biji, sirup jambu biji, dan setup jambu biji. Teman-teman sekalian, setelah membaca buku ini, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan buku ini sangat informatif dan bermanfaat, serta isinya yang ditulis secara teratur membuat pembaca cepat memahami isi dari buku ini. Kekurangannya, buku ini terlalu singkat sehingga banyak kata dan istilah yang ditulis tanpa penjelasan lanjutan membuat pembaca kurang memahami buku ini. Terlepas dari kekurangan itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja karena sangat bermanfaat dan membantu kita dalam belajar membudidayakan jambu biji. Oleh karena itu, saya merekomendasikan buku ini untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin belajar membudidayakan tanaman, terkhususnya tanaman jambu biji yang ditanam untuk dimakan sendiri atau diolah menjadi berbagai olahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Demikian yang dapat saya sampaikan dari resensi saya pada hari ini. Atas lebih dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi.